Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul di Zoom ini dalam rangka wawancara yang bertemakan tentang kurikulum. Mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri dulu secara singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Ibu Hani Rusdianawati, mengajar di MTS Negeri 18 sebagai guru IPA, ya. Dan Ibu tinggal di Kampung Rambutan. Ya, itu aja. Ya, baik Bu. Kami semua ini berasal dari pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependidikan UHAMKA, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nama saya Ulfa Mardianti Mahmud dan ada rekan saya Dwi Sri Ayu Anissa, ada Farah Nur Azizah dan Pamela Afifah. Pada wawancara kali ini kami semua itu memenuhi tugas dari mata kuliah telaah kurikulum dan buku pembelajaran teks biologi oleh dosen pengampu kami yaitu Bu Susanti. Jadi topik kali ini itu tentang kurikulum. Nah, materi yang sedang dipelajari itu tentang Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan, pendidikan dasar dan menengah, serta surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP. Kemudian langsung saja ke pertanyaan yang pertama, Ibu. Bagaimana pengalaman Ibu sendiri dalam melaksanakan kurikulum 2013 ya? Untuk sekarang itu kan kita memakai kurikulum Merdeka ya, Bu. Jadi pada saat kemarin itu saat Ibu memakai kurikulum 2013, bagaimana Bu? Apakah ada kekurangan atau kelebihan dalam kurikulum tersebut dilihat dari pandangan Ibu sendiri? Ya. Kalau menurut Ibu, kurikulum 2013 itu banyak ya kelebihannya, tapi untuk kendalanya juga masih banyak ya. Karena kurikulum 2013 itu kan kurikulum pengganti dari KTSP, di mana kurikulum 2013 itu tidak terlepas adanya kurikulum 2013 tidak terlepas dari kenyataannya bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, ya, dan yang sebagai negara lain yang merupakan patok mutu, ya. Nah, tapi Ibu melaksanakan kurikulum 2013 itu banyak kendalanya juga. Misalnya di sekolah itu kan harus ada internet, ya, dan juga selain internet juga Infokus, sedangkan di sekolah Ibu itu belum ada semuanya, ya, masih kurang lah gitu. Jadi banyak kendala ya, juga dari anak-anak murid juga begitu ya. Misalkan kurangnya minat belajar membaca buku, karena banyak anak yang tidak ada keinginan untuk ke perpustakaan misalnya, yang mereka malas mencari buku-buku untuk menambah informasi-informasi yang harusnya mereka dapatkan itu ya. Jadi karena pelajaran IPA itu abstrak ya, harus ada gambaran, jadi nggak bisa tanpa adanya alat bantu ya, misalkan media, internet dan lain-lain, itu jadi agak menurun ya hasil yang didapatkan Ibu selama ini dalam mengajar dengan menggunakan kurikulum 2013. Ya, ada lagi Kak pertanyaan yang lain? Nah, pertanyaan nomor 2, Ibu, apakah Ibu pernah melaksanakan kurikulum darurat? Kurikulum darurat itu seperti apa ya, Bu? Dan kelebihan kekurangannya itu apa? Mungkin kurikulum darurat itu yang digunakan pada saat sekarang ini ya, pada saat ada pandemi mungkin, atau gimana Mbak? Maksud kurikulum darurat apa ya?
kurikulum darurat itu karena kita dalam keadaan kurang kondusif ya, mungkin adanya pandemi COVID ini sehingga dipangkas dipadatkan yang harusnya waktunya banyak, materinya banyak, kemudian dipersingkat waktunya ya, tapi materinya tetap banyak gitu. Ya Mbak, udah? Ya, dilanjutkan oleh rekan saya yang soal nomor 3 dan 4. Ya, silakan. Ya Ibu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai kurikulum 4.0 yang akan segera dilaksanakan? Kurikulum apa? 4.0, revolusi 4.0. Oh, Merdeka itu ya, 4.0. Ibu kurang paham nih, Dwi. Mungkin saya akan membantu menjelaskan Ibu. Ya, jadi boleh. 4.0 itu kan revolusi industri Bu. Kan ada yang mengatakan bahwa kita nanti akan mengalami fase di 4.0 yaitu revolusi industri. Nah, mungkin ini itu kurikulum 4.0 itu nanti akan mengikuti pada saat revolusi industri tersebut. Jadi apakah Ibu sudah ada rencana gitu di sekolah Ibu tentang ini loh, nanti kita akan membuat kurikulum 4.0 pada saat revolusi industri ini berlangsung, seperti itu. Oh ya, malahan Ibu mungkin baru dengar ya, tapi misalkan di MGMP itu belum ada rencana-rencana juga seperti itu yang untuk revolusi industri atau kurikulum 4.0 belum ada. Baik, Anis bisa dilanjut? Ya. Baik, mengenai kurikulum Sekolah Merdeka yang sekarang sedang dilaksanakan, menurut Ibu bagaimana? Serta kelebihan dan kekurangannya itu bagaimana Ibu? Ya, banyak kelebihannya. Di samping anak menjadi kreatif ya, kemudian mereka harus memahami IT atau teknologi ya. Kemudian waktu untuk belajar juga cukup banyak ya. Kemudian ada buku-buku yang menunjang seperti buku elektrik dan lain-lain, itu kelebihannya lebih banyak daripada kekurangannya. Sudah? Langsung lanjut saja. Iya, lanjutkan. Selanjutnya, saya akan menanyakan perihal kurikulum yang sering berubah-ubah di Indonesia ini. Kan seperti yang kita tahu, kurikulum itu kan sudah sangat sering berubah-ubah ya, dari ada KBK, KTSP, lalu Kurtilas, lalu sekarang Merdeka Belajar. Nah, menurut Ibu, dengan adanya kurikulum yang sering berubah-ubah itu, apakah ada dampak yang dirasakan bagi guru gitu Bu, dari yang Ibu rasakan? Iya, dampaknya ada Mbak. Ya, dampaknya. Jadi misalkan dari KTSP ke kurikulum 13 ya, yang awalnya kita sudah paham tentang kurikulum KTSP, terus ganti lagi dengan kurikulum 13. Jadi kita harus mempelajari lagi kurikulum yang baru ya. Sedangkan kurikulum 13 kita kurang mendapatkan pelatihan, dan kita guru-guru ini juga belum semuanya siap ya melaksanakan kurikulum 13. Kemudian pelatihan-pelatihan yang kita dapatkan juga masih kurang memadai ya. Jadi ya itulah banyak perubahan-perubahan itu menyebabkan banyaknya pembelajaran di sekolah yang menjadi agak terganggu atau kurang efektif dengan adanya perubahan-perubahan kurikulum tadi ya. Cukup? Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya saya akan menanyakan pendapat Ibu. Menurut Ibu, dari sekian banyak kurikulum yang sudah Ibu gunakan, kurikulum mana yang menurut Ibu itu paling efektif untuk digunakan? Yang paling efektif kira-kira ya KTSP kayaknya, KTSP kurikulum. Iya, kalau yang kurikulum 2013 mungkin belum mencapai maksimal dari tujuannya ya. Kalau KTSP itu kita lebih memahami kurikulumnya, jadi yang sudah dilaksanakan cukup lama dan akhirnya
lebih efektif. Ya, sudah Mbak. Ya, baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Banyak ya. Baik Ibu, sekarang kan banyak dari rekan calon kami mengatakan bahwa sebenarnya kurikulum K13 sudah sangat efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Namun sudah tertera secara rinci bagaimana nantinya akan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan sebenarnya tidak perlu ganti ke kurikulum sekolah merdeka seperti sekarang yang menjadi singkat susunannya. Menurut Ibu bagaimana mengenai kendalanya? Ya, dari kurikulum 13 ya, kendala atau upayanya Mbak? Kurikulum 2013 memang efektif, tapi masih banyak kendalanya seperti tadi, misalkan guru-guru sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami kurikulum 2013. Yang kedua, hambatannya adalah sarana dan prasarana yang belum memadai ya. Misalnya di sekolah itu harus ada internet, ada infocus, tapi ternyata belum tersedia. Walaupun pemerintah sudah memberikan anggaran untuk pelaksanaan kurikulum 2013 ini ya, tapi hambatan yang lain misalnya ketersediaan buku guru dan buku siswa yang agak terlambat ya. Kemudian ya sebetulnya kurikulum 2013 itu bagus ya, mendorong peserta didik dalam melakukan keterampilan proses, hasilnya memuaskan. Nah, satu lagi kendalanya adalah penilaian. Penilaian itu sangat rumit ya. Jadi ada beberapa aspek, banyak sekali aspek yang dinilai dalam kurikulum 2013 ini. Jadi melibatkan penilaian karakter maupun akademis ya. Penilaian karakternya meliputi 60% dan akademisnya 40%. Sedangkan guru berarti di sini guru harus mencermati karakter tiap murid agar bisa memberi nilai dengan adil ya. Nah, tapi aspek yang dinilai terlalu banyak dan rumit. Jadi satu mata pelajaran aja penilaiannya juga berbeda-beda ya. Nah, itulah kurikulum 13. Sudah, Mbak? Pertanyaan terakhir, apakah Ibu. kurikulum Iya, lanjutkan. Apakah kurikulum yang saat ini itu udah tepat dan relevan dengan perkembangan zaman? Menurut Ibu ada tantangan tersendiri untuk melaksanakan kurikulum belajar mengajar ini? Ya. Kurikulum yang sedang dilaksanakan, Ibu? Ya, sudah sih kurikulum 2013 itu sudah tepat ya, karena memperbaiki dari kurikulum yang sudah ada. Jadi untuk mempersiapkan peserta didik dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain dan juga dapat menghadapi perkembangan zaman ya. Itu sudah jawabannya. Baik, alhamdulillah ya sudah selesai Ibu wawancara kali ini. Saya akan menyebutkan dulu kesimpulannya dari pertanyaan 1 sampai 8, yaitu ada banyak kendala dalam kurikulum 13 ini. Misalkan selain internet juga infokus, terus murid itu kurang minat baca karena anak tidak ada keinginan ke perpustakaan. Terus poin 2 itu pada saat pandemi ini sebenarnya kurang kondusif kalau misalkan pakai kurikulum darurat, karena kan pandemi ini kan harus terarah, tersusun gitu. Bagaimana metode kegiatan belajar mengajar yang digunakan guru untuk murid-murid itu harus efektif. Kemudian di MGMP ini belum ada rencana tentang kurikulum revolusi industri. Kemudian yang poin nomor 4 itu sekolah merdeka, anak menjadi lebih kreatif, harus memahami IT atau teknologi pada saat waktu belajar.
Kelebihannya itu lebih banyak daripada kekurangannya. Kemudian dari dampak kurikulum yang berubah-ubah, kita para guru harus mempelajari kurikulum tersebut, sedangkan di Kurtilas ini sebenarnya kurang mendapatkan pelatihan guru-guru, guru-guru pun belum semuanya siap. Kemudian menurut Ibu yang paling efektif itu adalah kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 belum maksimal pembahasannya, tapi pelaksanaan kan karena pelaksanaan KTSP lumayan lama jadi lebih efektif. Kemudian yang tadi tambahan kendala kurikulum 2013 efektif. Walaupun banyak kendala karena dia itu juga sarana prasarananya sebenarnya sudah ada, tetapi belum memadai untuk di sekolah Ibu sendiri. Kendala penilaian yang sangat rumit, ada banyak aspek yang harus dinilai. Kurikulum ini akademisnya itu dinilai 40%, sehingga guru ini harus benar-benar menyeleksi satu mata pelajaran agar penilaiannya tepat, tidak berbeda-beda. Kemudian poin terakhir itu kurikulum 13 sebenarnya sudah tepat dengan perkembangan zaman karena memperbaiki dari kurikulum yang sudah ada, peserta didik dapat menghadapi sesuai dengan perkembangan zaman yang pada saat ini sedang berlaku. Alhamdulillah telah selesai wawancara kita pada kali ini. Terima kasih kepada Ibu Umu Hani selaku guru IPA MTS Negeri 18. Kami mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata dari kami yang keluar, dari yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas waktunya bisa hadir pada Zoom pagi kali ini untuk memenuhi tugas kuliah kami. Kami tutup. Mudah-mudahan sukses ya. Amin ya Allah. Kami tutup dengan membaca salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mungkin foto dulu ya Bu.